Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang kisah bunuh 7.777 nyawa sebagai tumbal terakhir. Nah, bagaimana ceritanya? Daripada kita lama-lama, yuk langsung saja mari kita menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik dan juga siapkan cemilan kalian serta earphone terbaik kalian dalam mendengarkan cerita kali ini, agar kalian mendapatkan experience atau pengalaman mendengarkan podcast horor seperti ini yang jauh lebih baik. Yuk mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Tepat tanggal 24 November, aku bersama Sinta dalam perjalanan menuju rumah Ola. Sampai di sana pun ternyata sudah ada Dewi dan juga Franda. Kami pun membahas semua rencana yang sudah lama kami rencanakan. Setelah perbincangan, kami pun sepakat untuk pergi ke villa nenekku yang telah diwariskan kepadaku. Gimana kalau kita ajak Reno, Leris, dan juga Yuga? Ucapnya. Boleh juga, sambung Franda. Ya udah, mending kita tanya dulu aja ke mereka. Siapa tahu mereka mau. Jadi di sana kita ada yang jagain. Lagian kita juga sudah lama berteman dengan mereka. Jadi nggak mungkin kan kalau mereka mau macam-macam nantinya, ucap Dewi dengan tegas. Baiklah, jawabku. Lalu Ola menghubungi salah satu dari mereka. Tidak terasa waktu berjalan sangat cepat, hingga kami harus pulang dan mengakhiri semua canda. 1 minggu berlalu, tepatnya tanggal 1 Desember. Hari itu adalah hari yang sudah kami rencanakan untuk berangkat ke villa itu. Saat aku hendak berangkat dan mengambil dompetku yang kuletakkan di meja riasku, tiba-tiba cedar, bingkai foto bersama teman-temanku jatuh dan juga kacanya pun pecah. Ku ambil bingkai itu. Saat kulihat foto itu aku terkejut. Ucapku yang melihat retak kaca yang tepat pada wajah Ola, Dewi, dan Franda. Aneh, ucapku yang melihat retakan kaca yang rapi dan sama, seperti sengaja diretakkan. Namun aku tidak menganggapnya serius, dan aku juga tidak berpikir macam-macam karena itu mungkin hanya kebetulan dan jatuh karena akunya yang terburu-buru. Kulihat ada 2 mobil yang terparkir di depan rumahku. Aku bingung karena aku belum pernah melihat mobil yang satunya. Setelah aku masuk di dalam mobil, aku lalu bertanya kepada Franda. "Nah, ini mobil siapa?" tanya aku. "Oh, itu mobilnya Yuga," jawab Franda. "Hah, mereka ikut?" ucapku kaget. "Ya, nggak keberatan kan?" tanya Ola. Aku hanya diam tidak menjawab pertanyaan Ola. Di perjalanan, kami bercanda-canda di dalam mobil Ola. Hingga tidak terasa kami sudah melewati perbatasan kota. Sekitar 1 kilometer meninggalkan kota dan kini kami sudah melewati jalan yang menuju villaku. Tapi tiba-tiba, aku melihat seseorang yang berdiri di pinggir jalan. "Stop!" ucapku mengejutkan Dewi yang mengemudi. Alhasil mobil pun berhenti mendadak. Untung saja Yuga masih fokus dan sempat menghentikan mobilnya yang berada di belakang kami. "Mei, kamu kenapa?" ucap Dewi dengan kesal. "Nenek," batinku. Kemudian turun keluar dari mobil tanpa menjawab pertanyaan Dewi. Tapi saat aku keluar dari mobil, aku tidak melihat siapapun yang berada di sana hingga aku mandir-mandir di sekitaran situ. "Aneh," ucapku dengan pelan. Tidak lama kemudian, Franda menghampiriku disusul Yuga dan juga Leris. "Mei, kamu nyari siapa?" tanya Franda. "Apa kalian lihat nenek-nenek yang berdiri di sini sewaktu mobil kita tadi itu melintasi tempat ini?" tanyaku. "Tidak," jawab mereka serentak. "Memangnya kamu melihat apa?" Tidak, aku tidak melihat apa-apa dan siapa-siapa juga. Mungkin hanya perasaanku saja," jawabku kemudian berjalan menuju ke mobil.
Kami pun melanjutkan perjalanan. Jalanan yang berlubang membuat perjalanan kami terhambat. Karena tidak bisa melaju dengan cepat, akhirnya kami pun tiba di vilaku. Sekitar pukul 19.45, letih kurasakan di sekujur tubuhku karena menempuh perjalanan yang cukup jauh, ditambah jalanannya itu sangat-sangat parah. Aku berjalan mendekati vilaku sambil merogoh tas mencari kunci pintu vilaku. Seketika, bulu tubuhku ini benar-benar merinding saat aku baru saja memasuki teras vilaku yang sangat gelap dan terlihat menyeramkan. Aku berlari berbalik mendekati teman-temanku yang masih sibuk membereskan barang-barang mereka. Napasku terengah-engah saat tiba di tempat teman-temanku. "Mei, kamu itu kenapa?" tanya Franda. Aku kaget melihat aku seperti orang yang ketakutan itu. "Tidak apa-apa kok, aku hanya takut pada kegelapan," ucapku. Franda langsung menengok ke arah villa, kemudian berkata, "Iya sih, kesannya memang menyeramkan, tidak seperti dahulu." "Mei, memangnya tidak ada yang mengurus villa ini ya?" sambung Ola. "Setauku ada sih." Ya, kami pun berjalan mendekati villa itu. Setelah tiba di depan pintu villa, aku lalu memberikan kuncinya kepada Yuga. Setelah pintunya dibuka, kesan pertama yang kami rasakan ialah menyeramkan, ucapku dalam hatiku. Melihat tidak ada sumber cahaya sedikit pun, hanya gelap gulita yang terlihat di pandangan kami. Pegiku saat melihat kursi goyang yang bergoyang-goyang sendiri dengan pelan. "Tidak ada apa-apa, itu hanya kursi goyang. Mungkin tadi ada tikus yang lewat di bawahnya," ucap Yuga mencoba menenangkanku. Kami pun kemudian meraba di dalam vilaku itu, mencari sekring listrik untuk menyalakan lampunya. Tiba-tiba saja, cetak, dar. Suara itu mengejutkan kami. "Apa itu?" ucapku berbarengan dengan Franda. Rasa takut mulai menyelimutiku juga teman-temanku, tapi kami tetap menyusuri ruangan itu perlahan. Kami berjalan sambil berpegangan satu dan juga yang lainnya. Kulihat di sekeliling ruangan itu terlihat sama seperti dulu. Tidak ada yang berubah sama sekali, termasuk lukisan anak kecil yang duduk di bawah pohon cemara masih melekat di tembok vilaku. Letaknya pun tidak berubah. Kami pun berjalan melihat-lihat seisi ruangan vilaku yang terlihat bersih, tidak seperti villa-villa yang ditinggalkan pemiliknya. Setelah melihat-lihat ke ruangan bawah vilaku, aku pun mengajak untuk melihat ke atas bangunan vilaku. Kami pun menaiki anak tangga yang melengkung. Sesamanya di atas, aku menunjukkan kamar yang akan ditempati. "Mei, ini kok kamar nomor 7 kelihatannya kotor banget ya," ucap Ola sambil memegang pintu kamar itu. "Ola, jangan," seruku. "Kenapa?" tanya Ola dengan heran. "Aku juga gak tahu. Yang pastinya dulu nenek selalu melarangku saat aku sedang bermain di depan pintu itu," jawabku. "Memangnya apa sih yang berada di dalam situ?" ucap Ola. "Aku tidak tahu, karena aku belum pernah masuk ke sana," ucapku. Tiba-tiba saja terdengar suara dar kerontang, seperti suara panci yang dilemparkan. "Apa itu?" tanya Franda. "Cepat turun, sepertinya ada orang di bawah," seru Reno. Kami pun bergegas menuruni tangga. Setibanya di bawah, ucapku kaget setelah melihat seisi ruangan dapur yang berantakan. "Halo, ada orang di sini?" ucap Yuga. Namun tidak ada sautan. Yuga kembali mengulangi kata-katanya, tapi tetap saja tidak ada yang menjawabnya. Tiba-tiba, sesuatu melintas di hadapan kami, mengejutkan sekali, membuatku dan yang lainnya berteriak. Kami berteriak histeris setelah dikejutkan sesuatu yang tiba-tiba saja melintas di hadapan kami. "Apa itu?" ucapku ketakutan. Tidak lama kemudian, kresek, sesuatu bergerak-gerak dari bawah kolong meja.
Apa itu? Apa itu, Kak? Ucapku. Spontan memegang pundaknya, ya karena ia berada di depanku. Juga memberanikan dirinya untuk melihat apa yang berada di bawah situ. Wow, ucapnya kaget. Ternyata hanya kucing. Ucap Yuga merasa lega. Aku pun demikian. Rasa tegang seakan hilang dari diriku. Kucing itu pun lari keluar dari bawah meja. Lalu kucing itu berhenti tepat di depan pintu, memandang ke arahku, seakan ia menatap wajahku dengan sorot mata yang tajam. Lalu ia mengerang-ngerang sebelum akhirnya pergi. Mereka pun beranjak keluar dari ruangan itu. Akan tetapi aku masih berdiri terpaku dan terpana. Mei, ucap Dewi sambil menepuk pundakku. Ucapku kaget dan menoleh ke arahnya. Kamu kenapa? Tanya Dewi. Itu, ucapku gelagap sambil menoleh dan menunjuk ke arah jendela. Itu apa? Tanya Dewi kepadaku, karena ia tidak melihat apa-apa. Aku diam, tidak menjawab pertanyaan Dewi. Batinku bertanya-tanya, bercampur perasaan takut yang membludak. Karena tadi aku melihat seseorang yang berdiri di luar jendela kaca itu. Ia menundukkan kepalanya hingga rambutnya menutupi wajahnya. Mungkin itu hanya imajinasiku saja. Karena aku sudah benar-benar capek. Aku pun mengajak Dewi beranjak dari tempat itu. Karena hanya ada 3 kamar yang sekarang bisa digunakan. Aku pun membuat keputusan. Reno, Laris, dan Yuga tidur di kamar bawah, sedangkan kami para cewek tidur di kamar atas. Mungkin karena kelelahan, kulihat Franda sudah tertidur pulas. Rasa letih terasa di tubuhku, lalu aku membaringkan tubuhku di sebelah Franda, lalu kupejamkan mataku. Tapi tiba-tiba saja terdengar suara yang sangat keras dari kamar sebelah. Dar! Seperti ada seseorang yang sedang membalikan meja. Spontan aku bangun, terduduk di ranjangku. Tidak lama kemudian terdengar lagi di telingaku. Brak, brak. Seperti piring yang dilemparkan, dan yang terakhir seperti suara lemari yang dibalikan. Tubuhku mulai gemetar. Lalu aku mencoba membangunkan Franda, akan tetapi ia tidak bergerak sedikit pun. Aku kembali membaringkan tubuhku, lalu ku tarik selimutku hingga menutupi wajahku. Ku coba pejamkan mataku, namun rasanya tidak bisa. Bermacam-macam suara terdengar jelas di telingaku dari kamar nomor 7 itu. Aku hanya diam, gemetar di balik selimut, sambil memejamkan mataku, hingga aku terkejut saat mendengar teriakan histeris itu membuatku bangun dan juga beranjak keluar kamarku tanpa melihat lagi di sekelilingku yang ternyata sudah pagi. Aku tercengang, begitu juga dengan yang lainnya saat melihat seseorang dengan celurit di tangan kanannya berdiri di depan pintu vilaku yang sudah terbuka, sementara Franda tergeletak di hadapan orang itu. "Siapa kalian?" ucap orang itu, namun aku hanya diam, begitu juga dengan yang lainnya. "Siapa kalian?" ucap orang itu mengulangi kata-katanya. "Aku Meisha, pemilik villa ini," jawabku. "Non Meisha?" ucap orang itu melembut. "Iya, aku Meisha. Bapak siapa?" ucapku. "Saya Parjo, Non, yang mengurus villa ini. Non kapan datang? Kenapa tidak memberi kabar dulu?" ucap orang itu. "Oh, jadi bapak yang mengurus villa ini?" "Iya, Non." "Terus kenapa bapak bawa celurit gitu?" "Oh, ini Non, mau cari rumput buat makan ternak," jawabnya. "Lalu kenapa dengan teman saya?" tanyaku. "Tadi waktu saya mau buka pintu ini, tiba-tiba saja pintunya kebuka, dan ternyata teman Non yang ngebuka pintu. Ya saya sempat kaget, Non. Begitu juga dia, sempat teriak. Ya sebelum akhirnya dia pingsan," ucap Pak Parjo. Kemudian dia mengangkat Franda yang pingsan lalu membaringkannya ke sofa. Pak Parjo ini menceritakan semua ceritanya selama bekerja di villa ini, hingga aku terharu saat mendengar ia bercerita tentang nenekku yang sekarang sudah tiada.
Di akhir cerita Pak Parjo berkata, "Non kapan mau pulang?" ucapnya. "Kami mau melewati pergantian tahun di villa ini, Pak. Tapi Non, sebaiknya Non dan teman-teman kembali saja." "Kenapa, Pak?" tanyaku. Akan tetapi Pak Parjo tidak menjawab. Wajahnya terlihat kaget seperti ada sesuatu yang dilihatnya. "Pak," ucapku. "Ah, iya Non," ucapnya kaget. "Bapak kenapa?" tanyaku. Tidak apa-apa kok Non. Saya pamit dulu ya, karena saya mau mencari rumput," ucapnya tergesa-gesa beranjak meninggalkan kami. Aku lalu menengok ke belakang dan tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi anehnya Pak Parjo sepertinya melihat sesuatu yang membuat ia takut. Aku mulai merasakan keganjilan di villaku ini. Perasaanku mulai tidak menentu. Rasanya aku ingin segera pergi dari sini. Tapi teman-temanku tidak mau diajak pulang. 1 minggu telah berlalu, tepatnya pada malam Jumat. Malam itu begitu mencekam bagiku, sepi, sunyi, dan menyeramkan. Aku seperti sendiri. Franda, Ola, dan juga yang lainnya sudah tidur. Ku coba terus pejamkan mataku, namun aku tidak kunjung tertidur. Akhirnya, ku bawa bantalku turun ke ruang tengah, lalu menyalakan televisi. Mungkin kalau sambil menonton aku bisa tertidur. Mungkin karena malam Jumat, salurannya banyak yang menayangkan film horor. Aku terus mengganti channelnya. Akhirnya aku memilih menonton berita. Tiba-tiba terdengar suara kretek, kretek, seperti suara orang yang membuka pintu. "Siapa itu?" ucapku. Namun tidak ada yang menjawab. Aku beranjak dari tempat dudukku, berjalan ke arah pintu. Kulihat tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu kuperiksa pintu villaku, ternyata masih terkunci. Aku kembali ke ruang tengah. Tapi baru beberapa saat kemudian aku duduk di sofaku, tiba-tiba saja sepintas terdengar suara dari belakangku. Spontan aku panglingkan wajah ke belakang. Namun tidak ada apa-apa dan siapa-siapa yang kulihat di sana. Cepat-cepat aku matikan televisiku, segera beranjak dari ruang tengahku. Namun anehnya, saat aku baru menaiki tangga, tiba-tiba televisiku menyala. "Loh?" ucapku heran, lalu kembali lagi ke ruang tamuku, berniat mematikan televisiku. Akan tetapi, saat aku baru memegang remote TV, aku terkejut melihat saluran TV yang menampilkan tayangan horor, dan terlihat tempatnya pun seperti di villaku. Terlihat dari layar kaca televisiku, seorang wanita merangkak terus maju ke arahku. Aku berdiri terpaku melihat itu. Wanita itu terus merangkak dan seakan ingin mendekatiku. Terlihat matanya yang menyeramkan dan kukunya yang panjang, hitam dan tajam. Digerakannya seperti ingin mencengkeramku. Perlahan aku mundur sambil memencet remote TV, tapi anehnya televisiku itu tidak mau mati. Kurasakan lututku yang mulai bergetar. Perlahan sosok wanita itu menembus layar kaca televisi dan "Wah!" ucap sosok itu sambil mengacungkan tangannya seakan ingin mencengkeramku. "Wah!" Aku pun juga teriak histeris, lalu lari naik ke ruang atas villaku. Cepat-cepat ku tutup pintu kamarku. Segera aku naik ke tempat tidurku. Dah, Franda," ucapku mencoba membangunkan Franda. Namun Franda menjawab, "Ah, apa sih? Aku ngantuk banget ini," ucapnya sambil menarik selimutnya yang menutupi wajahnya. Wah, aku menghela nafas lalu membaringkan tubuhku. Ku tarik selimutku hingga menutupi wajahku, tapi mataku tidak kunjung tidur. Sekitar 1 jam ku pejamkan mataku, namun tidak mau juga terlelap, hingga aku mencium bau yang sangat tidak sedap, seperti bau bangkai yang sangat menyengat, membuat aku ingin muntah. Ku tarik selimutku, lalu aku buka mataku sambil menoleh ke sampingku. "Ah!" ucapku histeris saat melihat sosok wanita yang berbaring di sebelahku, dengan tubuh yang membengkak dan wajahnya dipenuhi belatung. Buak! Aku kemudian terjatuh dari ranjangku sambil menangis dan berteriak minta tolong. Tidak lama kemudian terdengar suara dan tangan yang menyentuh bahuku, membuat aku terjerit dan bertingkah tidak karuan.
Mei, 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 ucap suara itu yang terdengar di telingaku. Pergi, pergi, jangan ganggu aku mohon, jangan ganggu aku, ucapku yang menangis terseduh. Mei, Mei, kamu kenapa, Mei? Ucap suara itu sambil menepuk-nepuk pipiku. Perlahan aku membuka mataku, kulihat di hadapanku ternyata Franda, Dewi, Ola, dan yang lainnya. Spontan ku peluk Franda. Mei, kamu kenapa? Tanya Franda sambil mengusap-ngusap kepalaku. Dah, aku takut, ucapku. Sudah kamu jangan takut. Kami di sini menjagamu, ucap Franda. Lalu aku berbaring di tempat tidurku, kulihat teman-temanku mengelilingiku sampai mereka tertidur di lantai. Keesokan harinya aku terbangun dari tidurku, kulihat teman-temanku masih tertidur di ruangan kamar itu. Sekitar pukul 17.30, Reno, Laris, dan Yuga sedang bersantai di teras vilaku. Tiba-tiba saja Reno beranjak sambil berkata, Franda, ucapnya lalu meninggalkan Laris dan Yuga. Reno terus mengikuti Franda yang berjalan kaku, terus masuk ke jalan setapak yang penuh pepohonan. Franda, ucap Reno yang melihat Franda masuk ke sebuah villa kosong yang menyeramkan. Reno pun masuk menyusul Franda, tidak menghiraukan villa kosong yang seram itu dan ditumbuhi rerumputan yang mengelilingi bangunan villa itu. Sesamanya di dalam, Reno tidak menemukan Franda. Franda, Franda, seru Reno, namun tidak ada jawaban. Sampai akhirnya Reno melihat sesuatu lalu berteriak. Wah, ucap Reno. Reno, ucap Yoga yang berada di villa Meisa. Yoga seakan kontak bahwa temannya sedang dalam masalah. Kak, kamu kenapa? Tanya Laris yang berada di sampingnya. Reno, ucapnya. Tidak lama kemudian muncullah Ola dan Franda, membuat Yoga kaget dan semakin khawatir terhadap Reno. Franda, ucapnya kaget. Ya, kenapa gak? Kamu sudah pulang? Pulang, emangnya aku kemana? Bukannya tadi kamu berjalan ke arah sana? Ucap Yoga sambil menunjuk tempat yang dimaksud. Aku tidak kemana-mana kok, aku dari tadi di kamar sama Ola. Dah, kamu tidak bercanda kan? Sumpah, ngapain aku bohong? Tanya saja ke Ola, ucapnya. Ya dari tadi siang kami di kamar doang bacain novel, ucap Ola. Jadi yang tadi itu siapa? Ucap Yuka lalu melanjutkan kata-katanya. Reno dalam bahaya, ucapnya bergegas meninggalkan yang lainnya. Yuga, tunggu, ucap Laris yang menyusulnya. Yuga kemudian menghentikan langkahnya. Aris, sebaiknya kau di sini saja, jaga yang lainnya. Tapi gak ada tapi-tapian. Pokoknya kau di sini saja, ucap Yuga dengan tegasnya. Dengan terpaksa Laris menuruti permintaan Yuga, namun Ola bersikeras untuk ikut bersama Yuga. Dengan terpaksa Yuga mengajaknya, mereka terus menelusuri jalan setapak yang rindang dengan pepohonan sambil memanggil-manggil nama temannya. Reno, woi Reno, teriak Yuga dan Ola, namun tidak ada jawaban darinya. Hari semakin gelap, tapi mereka tetap saja mencari Reno hingga mereka lah menghentikan langkahnya tepat di sebuah bangunan villa. Villa, ucap Yuga. Gak, kita pulang aja yuk. Lagi pula, hari sudah mulai gelap. Aku takut nih, ucap Ola sambil merangkul tangan Yuga. Tidak, aku pokoknya harus menemukan Reno, ucapnya lalu berjalan mendekati villa kosong itu. Gak, kita gak masuk ke dalam kan? Tanya Ola. Namun, Yuga hanya diam tidak menjawab pertanyaan Ola. Kemudian suara pintu villa yang dibuka oleh Yuga. Gak, aku takut nih, kita balik aja yuk, ucap Ola yang semakin erat menggandeng tangan Yuga. Reno, ucap Yuga di dalam villa itu. Dan tiba-tiba terdengar suara dari lantai atas. Reno, ucap Yuga. Tapi tidak ada jawaban. Saat mereka baru sampai di lantai atas, Yuga menghentikan langkahnya karena ia merasa ada sesuatu yang dipijaknya. Yuga berjongkok lalu mengeluarkan ponselnya sebagai penerangan. Darah,
ucapnya dengan kaget. Ia kemudian terus berjalan perlahan sambil mengikuti darah yang berceceran di lantai. Gak, balik yuk, aku beneran takut nih, ucap Ola yang tubuhnya mulai gemetaran. Tapi Yuga seakan tidak menghiraukannya, ia terus saja berjalan mengikuti ceceran darah di ruangan itu. Hingga ia menghentikan langkahnya saat ia merasakan sesuatu yang menetes di wajahnya. Darah, ucapnya yang menyapu tetesan di wajahnya. Perlahan ia panglingkan wajahnya menengok ke atas. Wah, ucapnya yang melihat mayat Reno yang sudah tergantung dan bagian dadanya sudah bolong hingga darah bercucuran keluar dari dadanya. Ah, Ola histeris melihat itu. Tiba-tiba, srek, srek, srek. Terdengar suara di lantai seperti orang yang merangkak. Perlahan mereka panglingkan wajah lalu melihat apa yang mendekati mereka. Ah, jerit mereka serentak. Melihat sosok wanita dengan mulut yang benar-benar menganga dan juga tangan yang berlumuran darah. Sosok itu pun sambil melenggokkan kepalanya menatap ke Yuga dan Ola. Wah, ucap mereka segera berlari. Mereka pun terengah-engah setelah berhasil keluar dari villa itu. Bak, Yuga pun menabrak sesuatu hingga ia terjatuh. Begitu juga dengan Ola, karena mereka berlari sambil menoleh ke belakang. Dilihatnya seorang lelaki yang memakai topi, layaknya seorang petani dengan pakaian serba hitam berdiri di hadapan mereka. Pak, tolong kami pak, ucap Yuga sambil memegang tangan orang itu. Namun orang itu hanya diam, berdiri tegang tanpa ekspresi, dengan kepala yang tertunduk tentunya. Pak, aku mohon tolong kami pak, untuk membawa jasad teman kami yang berada di dalam, ucap Yuga memohon kepada orang itu. Perlahan, orang itu pun mengangkat kepalanya. Wah, lagi mereka berteriak histeris setelah melihat wajah orang itu. Wajahnya sungguh menyeramkan, orang itu tidak memiliki mata. Perlahan ia membuka mulutnya dan keluarlah ribuan belatung dari mulutnya hingga belatung itu berjatuhan di tanah. Spontan Ola mual dan muntah karena tidak kuasa melihatnya dan mencium bau yang sangat tidak sedap itu. Ola, lari, ucap Yuga sambil menarik tangan Ola. Mereka terus saja berlari menjauh dari tempat itu. Tapi tidak berselang lama, Ola merasakan sesuatu yang menempel di pundaknya. Gak, Yuga, tolong aku, ucap Ola dengan nada cemas. Kau akan baik-baik saja, aku tidak akan meninggalkanmu, jawab Yuga. Gak, ada sesuatu di pundakku, ucap Ola. Yuga menghentikan larinya, lalu menoleh ke belakang. Astaga, ucapnya kaget melihat potongan tangan yang melekat di pundak Ola. Yuga yang melihat potongan tangan yang mencengkeram pundak Ola itu pun segera menariknya. Dari potongan tangan itu, ya sangat kuat sekali mencengkeramnya, hingga memaksa Yuga menariknya dengan sekuat tenaganya. Ola terjerit saat potongan itu berhasil lepas dari tangannya. Yuga kemudian melempar potongan tangan itu. Terlihat Ola merintih kesakitan karena luka di pundaknya. Ucapnya yang terlutut. Ola, ucap Yuga sambil membantu Ola berdiri. Ola, ayo kita pergi dari sini, ucap Yuga. Tapi tiba-tiba terdengar suara kresek, kresek, kresek dari balik semak-semak. Sikap panik terlihat dari raut wajah Ola dan Yuga. Apa yang ditakutkan mereka terjadi. Ratusan potong tangan merayap mendekati Ola dan Yuga. Tidak, ucap mereka dengan cemas. Semakin lama, potongan-potongan tangan itu semakin mendekati mereka. Perlahan mereka mundur selangkah demi selangkah. Kertak, kertak. Yuga menabrak sesuatu yang berada di belakangnya. Wajahnya pun cemas sambil berkata, "La, apa kau dengar itu?" "Iya gak?" jawab Ola. "Sebenarnya apa yang berada di belakang kita?" ucap Yuga. Perlahan memanglingkan wajahnya, begitupun juga Ola.
Wah, ucap mereka serentak melihat kerangka manusia yang berhamburan. Lari, kata-kata yang terhenti saat membalikkan badan pada kala itu. Ternyata potongan-potongan tangan itu sudah berada sangat dekat dengan mereka. Perlahan-lahan kerangka itu bergerak. Satu persatu kerangka itu menyatukan bagiannya hingga sempurna menjadi tengkorak manusia. Tiba-tiba, mata tengkorak itu mengeluarkan cahaya berwarna merah. Hahaha. Dan terdengar suara tek 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 dari tengkorak itu bersama dengan suara seperti gigi yang beradu. Habislah kita, ucap Yoga seakan pasrah. Orang olah yang kakinya tertusuk kuku dari potongan tangan itu. Yuga berniat untuk membantunya, akan tetapi ia malah diangkat lalu dilemparkan oleh tengkorak itu. Parang Yuga yang dilemparkan oleh tengkorak tersebut. Buk, tubuhnya menghantam pohon. Ucapnya yang mengeluarkan darah dari mulutnya sebelum akhirnya tidak sadarkan diri. Sementara Ola kini ia terlutut dan potongan-potongan tangan itu semakin banyak mendekat ke tubuhnya. Tubuh Ola tertusuk-tusuk kuku dari potongan-potongan tangan yang mengerumuni tubuhnya. Tiba-tiba Ola menjadi histeris. Ya, sebelum akhirnya bras, kepala Ola terpental hingga 5 meter dari tubuhnya. Sementara tubuhnya terus dicabik-cabik oleh potongan-potongan tangan itu. Ola pun tewas dengan sangat mengenaskan. Sementara keadaan di Villa Mesa waktu menunjukkan pukul 22.30. Namun Reno, Yuga dan Ola tidak kunjung pulang, membuat Mesa dan yang lainnya mencemaskan mereka. Riz, mereka kemana sih? Ucapku bertanya pada Leris. Saya juga tidak tahu. Mungkin mereka kesasar kali, jawab Leris. Aku diam, namun perasaanku berdebar-debar, seakan aku merasakan hal buruk sedang terjadi pada mereka. Pukul 1:30 malam, mereka pun belum pulang juga, hingga kulihat Franda, Dewi, dan Leris sudah tertidur di sofa. Tapi mataku tidak merasakan mengantuk sedikit pun. Yang hanya ada di pikiranku ialah teman-temanku. Waktu terus berlalu, tepatnya pada pukul 2 dini hari. Mataku belum juga merasa mengantuk. Tiba-tiba perutku merasa sangat mules sekali. Aku pun memutuskan untuk pergi ke toilet. Saat aku berada di dalam toilet, tiba-tiba saja terdengar suara air yang keluar dari keran, terdengar dari toilet sebelah. Ku matikan keran airku mencoba memastikan apa benar suara itu berasal dari toilet sebelah. Dan serak, ternyata benar suara itu berasal dari toilet sebelah. Cepat-cepat aku keluar dari toilet lalu aku memberanikan diriku untuk melihat siapa yang berada di dalam sana. Suara pintu pun terbuka yang perlahan kubuka sambil mencondongkan kepalaku. Ucapku lega melihat tidak ada siapa-siapa di sana, hanya air keran yang menyala. Segera aku matikan keran itu, akan tetapi saat aku keluar dari toilet tiba-tiba aku melihat seseorang berdiri di luar, tepat di depan jendela villaku. Sepertinya aku mengenali orang itu, ucap batinku. Olah, ucapku bergegas menuju pintu depan. Setelah aku berada di luar, kulihat ia masih berdiri di sana. Ya, itu benar Olah. Olah, panggil aku. Olah hanya diam, berdiri mematung. Aku mendekatinya sambil berkata, "Lah, kamu dari mana saja? Di mana yang lainnya?" tanyaku. "Mei, aku sudah lama menunggumu," ucap Olah dengan datar. "Kenapa tidak mengetuk pintu?" tanyaku, tapi ia menjawab dengan lain. "Mei, kenapa kau tidak mencariku? Padahal aku butuh bantuanmu," ucapnya datar. "Lah, bukannya aku tidak mencarimu, tapi..." Perkataan itu terhenti saat aku melihat darah mengucur deras dari leher Olah. Gelebuk. Aku berteriak histeris saat melihat kepala Olah jatuh dari tubuhnya. "Mei, tolong aku,"
ucap kepala Ola yang tergeletak di lantai. Ah, pekiku yang berlari masuk ke dalam villa. Sontak teman-temanku terkejut melihatku. Mei, kamu kenapa? Tanya Franda kepadaku. Aku benar-benar takut saat melihat darah yang mengucur dari leher Ola, ditambah dengan kepalanya yang terpisah dari badannya. Spontan aku berteriak histeris, lalu lari masuk ke dalam villaku. Mei, kamu kenapa? Tanya Franda kepadaku, melihat tingkahku yang tidak karuan. Ola, jawabku. Memangnya kenapa dengan Ola? Tanya Franda kepadaku. Dia di luar, ucapku gelagapan. Di luar, ucap Franda. Lalu kemudian beranjak pergi ke pintu depan. Dan mana? Tanya Franda kepadaku. Di sana, ucapku sambil menunjuk tempat yang dimaksud. Mei, mana? Nggak ada nih, jawab Franda sambil mondar-mandir di tempat itu. Dewi pun beranjak meninggalkan Mesa, berjalan keluar mencoba memastikan apa benar yang dikatakan Franda. Mei, tidak ada siapa-siapa di sini, ucap Dewi kepadaku. Leris membimbingku berjalan keluar villaku. Sesamanya di luar, aku tidak melihat siapa-siapa di sana. Bahkan lantai yang tadi berhamburan darah terlihat bersih tanpa bercak sedikit pun. Aku heran dengan kenyataan itu, tapi hatiku seakan mengatakan bahwa semua yang kulihat itu benar-benar dan juga sangat nyata. Lalu aku mencoba meyakinkan teman-temanku dengan berkata, sumpah, tadi aku melihat Ola di sini, tapi ia sangat berbeda. Ia jauh menyeramkan dan juga mengerikan, ucapku pada mereka. Kamu itu terlalu mencemaskan mereka, makanya kamu berhalusinasi sampai sejauh itu, ucap Dewi kepadaku. Tapi aku tetap ngotot, meyakinkan mereka kalau tadi aku benar-benar melihat Ola. Aku pun menjelaskan semua yang terjadi kepadaku. Dengar, tadi ia berdiri di sini. Saat aku sapa, ia hanya diam tanpa ekspresi. Saat ku dekati, aku bertanya juga, ia malah menjawab, Mei, kamu kemana saja? Kenapa tidak mencariku? Padahal aku butuh bantuanmu. Nah, saat itulah darah segar mengalir dari lehernya. Dalam hitungan detik, kepalanya pun jatuh ke lantai lalu berkata, Tolong aku, ucapku. Hening dan juga tegang terlihat di raut wajah teman-temanku. Terlihat Dewi menangkupkan tangannya sambil melirik-lirik di sekitar. Wi, kamu kenapa, Wi? Tanyaku yang melihat tingkahnya. Setelah mendengar ceritamu, tiba-tiba saja bulu kutuku berdiri, jawab Dewi kepadaku. Dan tiba-tiba, ada suara itu terdengar di telinga mereka, yaitu suara Has. Apa kalian dengar itu? Tanyaku. Ya, sebaiknya kita segera masuk, ucap Franda. Kami pun bergegas masuk ke villaku. Tapi, baru beberapa langkah, kami beranjak, tiba-tiba saja. Glebuk! Sesuatu terdengar jatuh tepat di belakangku. Kupanglingkan wajahku untuk melihat apa yang membuat suara itu. Spontan aku berteriak, melihat kepala Ola yang menggelinding di dekatku. Teman-temanku pun kaget karena mendengar teriakanku. Spontan mereka menoleh ke arahku lalu, wah! Teriak Dewi dan Franda yang juga melihat kepala itu. Cepat masuk, seru Leris. Tiba-tiba saja, pintu villaku tertutup sendiri. Terkunci, tidak bisa aku buka lagi. Sial. Gah, ucap Leris dengan kesal, lalu menerjang pintu itu. Tolong aku, ucap kepala Ola yang menggelinding ke kanan dan ke kiri. Tiba-tiba, kami mendengar sebuah suara di sebelah kiri bangunan villaku, seperti orang yang berjalan. Kupanglingkan wajahku, juga teman-temanku. Astaga, aku tidak percaya ini, ucap Leris yang melihat tubuh Ola tanpa kepala berjalan perlahan mendekati mereka. Aku, Dewi dan Franda spontan berteriak histeris dengan apa yang kami lihat itu. Riz, cepat buka pintunya, ucapku yang sudah benar-benar ketakutan.
Aku udah berusaha, tapi anehnya pintu ini tidak bisa dibuka, jawab Leris yang terus mendobrak pintu vilaku. Sementara tubuh Ola semakin mendekati keberadaan kami, kurasakan lututku bergetar, keringatku menetes dari dahiku, detak jantungku berdebar tidak menentu. Tiba-tiba terdengar lagi di telinga kami suara seperti laba-laba yang merayap. Aku pun bertanya kepada Franda, apa ia juga mendengar suara itu? Ya, ternyata tidak hanya aku yang mendengar itu. Bahkan Franda, Dewi, dan Leris pun juga mendengarnya. Kami pun menengok ke arah suara yang terdengar di telinga kami. Wah, bagi kami serentak setelah melihat potongan-potongan tangan yang merayap di dinding vilaku, merayap mendekati kami seakan kami adalah mangsanya. Woi, lewat sini, cepat, ucap Leris mengajakku, Dewi, dan Franda. Kami pun lari mencari jalan lain untuk masuk ke dalam vilaku. Napas kami yang terengah-engah berlari dari depan menuju ke belakang vilaku. Sesampai di pintu belakang vilaku, beruntung pintu itu tidak terkunci hingga Leris cepat-cepat membukanya. Setelah Leris membuka pintu, wah, aku dan teman-temanku serentak berteriak histeris lagi setelah melihat Reno yang berdiri terkulai dengan dada yang sudah bolong dan darah mengucur hingga membasahi lantai. Reno, ucap Leris gelagapan, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya itu. Leris kembali menutup pintu, lalu kemudian berkata, kita cari jalan lah. Kata-katanya pun terhenti saat melihat Leris kembali menutup pintu saat ia melihat sosok Reno yang sangat menyeramkan dengan darah yang mengucur dari dadanya yang berlubang itu. Ia pun mengajak Meisa, Franda, dan Dewi untuk mencari jalan lain. Tapi kata-katanya terhenti saat ia melihat sosok laki-laki yang memakai baju serba hitam berdiri tepat di belakang Meisa, Franda, dan Dewi. Riz, kamu kenapa? Ucapku yang melihat wajahnya yang pucat pasi. Itu, jawab Leris sambil menunjuk ke belakangku. Perlahan ku panglingan wajahku melihat ke arah belakangku. Teriakku yang melihat seseorang laki-laki berjalan mendekatiku dari balik kegelapan. Aku mundur selangkah demi selangkah, begitu juga dengan teman-temanku hingga kami tersandar di tembok villa. Tidak bisa lagi kemana-mana. Perasaanku saat itu benar-benar sangat takut karena laki-laki itu semakin lama semakin mendekatiku. Riz, lakukan sesuatu, ucapku yang sudah putus asa melihat sosok itu semakin mendekat. Jangan, tolong, jangan bunuh kami, ucapku yang mulai mengeluarkan air mata. Tiba-tiba sosok itu berbicara. Apa yang kalian lakukan di luar malam-malam seperti ini? Peran sosok itu semakin jelas terkena cahaya lampu vilaku. Pak Parjo, ucapku kaget. Ya, juga merasa lega karena itu adalah Pak Parjo, bukanlah sosok hantu yang menakutkan. Non, apa yang kalian lakukan di luar sini? Ini kan sudah larut malam, ucap Pak Parjo mengulangi pembicaraannya. Pak, tolong kami Pak, banyak hal yang sudah terjadi di villa ini. Aku benar-benar takut sekali Pak, ucapku kepada Pak Parjo. Memangnya apa yang sudah terjadi pada kalian? Tanya Pak Parjo. Pak, banyak hal yang sangat menakutkan yang sudah kami temui di malam ini. Bahkan sosok yang menyeramkan itu benar-benar seperti temanku, ucapku menjelaskan kepada Pak Parjo. Seketika aku lihat ekspresi wajah Pak Parjo berubah. Pak, ucapku, namun ia hanya diam. Mungkinkah ia kembali menuntut tumbal? Tidak, cukup sampai di sini. Aku harus menghentikannya. Meskipun aku dan anak tunggalku harus mati, aku tidak akan membiarkan Non Meisa menjadi korbannya, ucap di dalam hati Pak Parjo. Pak, ucapku kembali memanggil Pak Parjo. Iya Non, kenapa? Ucap Pak Parjo dengan kaget. Bapak kenapa? Tidak Non, tidak apa-apa kok, ucapnya. Aku pun kembali menjelaskan kejadian yang kami alami tadi. Pak Parjo lalu membuka pintu belakang vilaku perlahan-lahan. Suara pintu yang dibuka, namun anehnya
tidak ada siapa-siapa di sana. Bahkan darah yang tadi keluar dari dada Reno tidak ada bekas sedikit pun di lantai vilaku. Mana tidak ada apa-apa dan juga tidak ada siapa-siapa di sini, ucap Pak Parjo. Tadi ada di sini, ucapku. Iya Pak, kami tidak berbohong. Tadi itu benar-benar ada di sini, sambung Dewi. Aku pun mengajak Pak Parjo ke halaman depan vilaku. Namun anehnya, potongan-potongan tangan itu tidak ada di sana. Bahkan ceceran darah yang keluar dari tubuh Ola tidak terlihat di lantai. Aneh, ucapku. Pak Parjo lalu membuka pintu vilaku. Kletek, pintu itu terbuka. Wah, ucap kami kaget. Tidak percaya melihat kenyataan itu. Lalu Pak Parjo mengajak kami masuk. Sesamanya di dalam kami bertanya kepada Pak Parjo dan menjelaskan bahwa beberapa teman kami keluar dan belum kembali sampai saat ini. Namun Pak Parjo tidak menganggapnya serius. Ia hanya berkata, besok kita cari mereka sama-sama. Ucapnya kemudian pamit. Aku sempat menahan Pak Parjo untuk tetap berada di vilaku, karena aku merasa lebih aman jika beliau berada di sini. Tapi sayangnya Pak Parjo tidak bisa berlama-lama berada di vilaku ini, karena ia berkata anaknya yang sedang sakit sendirian berada di rumah. Aku sempat kaget, juga ingin tahu lebih dalam tentang Pak Parjo. Lalu aku bertanya kepada beliau, namun ia menjawab, saya akan menceritakannya, tapi tidak malam ini. Ucapnya kemudian menutup pintu vilaku. Waktu terus berlalu, hingga tidak terasa jam dinding sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Namun aku dan teman-temanku belum juga tidur. Bahkan rasa kantuk sedikit pun tidak menghinggapi aku dan juga yang lainnya. Kami hanya terkungkung di sofa ruang tamu vilaku. Mata kami terus melirik ke sekitar dengan rasa takut yang teramat sangat. Dan tubuh yang gemetaran. Tiba-tiba saja terdengar suara orang yang mengetuk pintu. Riz, ucapku ketakutan mendengar suara itu. Tenang, pokoknya kita harus tetap bersama, jawab Riz. Tiba-tiba Dewi berteriak histeris, disusul Franda yang juga berteriak lebih kencang darinya. Aku pun terkejut, begitu juga Riz. Dah, apa yang kau lihat? Itu di sana, ucap Franda menunjuk tempat yang dimaksud. Wah, aku syok saat melihat tempat yang dimaksud Franda. Terlihat sesosok tubuh tanpa kepala berdiri di balik jendela. Suara itu semakin kencang terdengar dari pintu depan vilaku, membuat aku dan yang lainnya benar-benar ketakutan. Debrak. Pintu depan itu tiba-tiba terbuka. Saat itu terlihat sosok kepala Ola melayang-layang di sekitaran pintu yang baru saja terbuka. Kenapa? Kenapa kalian tidak menolongku? Kenapa? Ucap kepala Ola yang melayang-layang bersamaan dengan itu. Sosok Reno dan tubuh dari Ola mulai bergerak perlahan mendekati pintu, seakan mereka ingin masuk untuk membunuhku. Wah, bagiku tidak kuasa melihat darah segar mengaliri tubuh Ola dan Reno. Mei, kau juga harus mengalami nasib yang sama seperti kami, ucap sosok Reno yang berjalan sempoyongan layaknya zombie. Tidak, jangan bunuh aku, ucapku yang benar-benar sudah ketakutan hingga memejamkan mataku. Tiba-tiba aku merasakan tanganku ditarik seseorang. Kita ke atas, terdengar singkat dan panik. Kubuka mataku, ternyata itu Riz yang menarik tanganku, mengajakku naik ke ruangan atas. Aku pun berlari di tangga vilaku yang melengkung diiringi teman-temanku. Aku segera menutup pintu dengan napas yang terengah-engah sambil menyandarkan tubuhku di pintu. Tapi tiba-tiba saja, brak, pintu yang aku sandari didobrak-dobrak. Aku lari menjauh dari pintu dan segera mengambil barang-barang yang berada di kamarku, dibantu teman-temanku untuk menahan pintu agar tidak dapat dibuka. Desa napasku yang kelelahan dan juga teramat takut. Perlahan aku mundur perlahan-lahan selangkah demi selangkah. Begitu juga teman-temanku, hingga kami merapat
duduk di ranjang bersama tanpa berbicara sedikit pun, dengan mata yang terus menatap ke arah pintu. Rasa takut dan khawatir dengan keselamatan nyawa kami terus menyelimuti, hingga suara pintu yang didobrak-dobrak tidak lagi terdengar. Kulihat jam dindingku menunjukkan pukul 5. Kami masih saja berdiam dan juga tubuh yang gemetar hingga pagi menjelang. Saat aku buka mataku, kulihat teman-temanku tertidur di sebelahku. Kupalingkan wajahku dan kemudian melihat cahaya yang terang dari jendela kamarku. "Hah?" ucapku kaget setelah melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 12:30. Lalu aku melihat ke arah pintu yang masih berantakan dengan barang-barang yang menumpuk di depannya. Tiba-tiba saja, tok tok tok, ketukan yang kencang terdengar dari pintu kamarku. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, bagaimana cerita kali ini? Sangat seru kan? Dan pokoknya kelanjutannya itu sangat-sangat menyeramkan dan memang adegannya ada sedikit gore-nya ya teman-teman. Namun benar-benar sangat bagus dan sangat worth it untuk kalian nantikan kelanjutan ceritanya tentunya. Sekian, terima kasih ya teman-teman. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan untuk kalian yang sudah mensupport channel ini, terima kasih sebanyak-banyaknya saya ucapkan untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk kalian tetap terus lakukan itu, karena dengan itu ya kalian membantu channel ini menjadi berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Pokoknya jangan lupa untuk kalian tetap like, comment, dan share ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kalian memaafkan saya apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Nah, video ini saya akhiri ya teman-teman, dan sampai berjumpa di kelanjutan cerita ini dan juga video-video selanjutnya dari channel ini serta cerita-cerita menarik yang selanjutnya dari channel ini juga. Sekian dan terima kasih, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.